Jelang KTT G20 Bali 15 hingga 16 November 2022 mendatang, beragam persiapan seperti substansi dan juga logistik terus dimaksimalkan, termasuk beberapa pemimpin negara yang sudah memberi konfirmasi kehadiran secara langsung di Bali. Sejauh mana persiapan acara puncak G20 di Bali mendatang? Berikut cuplikan wawancara khusus produser lapangan CNN Indonesia Vina Nabilah dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Kami akan mundur dulu selama 11 bulan terakhir ini, Bu. Terkait dengan Indonesia memegang presidensi, di pernyataan terakhir ini merupakan salah satu momen yang cukup sulit. Karena multi-krisis, geopolitik semakin menajam, Ibu sampaikan juga ini. Lalu sebenarnya Indonesia ini terancam atau bagaimana, Bu? Dan bagaimana dengan kerjasama negara-negara anggota G20 selama 11 bulan kebelakang ini, Bu Retno? Oke, jadi betul sekali. Tadi dikatakan bahwa situasi dunia saat ini sedang sangat tidak bagus di tengah Indonesia sedang memegang presidensi G20. Jadi kalau kita ingin flashback sebentar pada saat serah terima keketuaan dari Italia ke Indonesia, pada saat itu kita menghadapi satu tantangan yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19 dan bagaimana kita bersama dapat melakukan kerjasama untuk pemulihan ekonomi yang inklusif. Jadi tantangannya besar satu. Kemudian cerita ini menjadi lebih besar lagi, tantangan tambah lagi pada saat Februari, pada saat perang Ukraina mulai terjadi. Nah, kemudian dampak-dampaknya pastinya bukan perangnya itu sendiri, tapi dampak yang disebabkan oleh perang itu yang menyebabkan tadi disebut krisis multi dimensi. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini bagi Indonesia adalah sulit? Iya, sulit sekali. Dan mungkin saya bisa sampaikan bahwa ini mungkin yang paling sulit presidensi G20 selama ini. Nah, tetapi syukur alhamdulillah kita tetap harus bersyukur di tengah situasi yang sangat sulit ini, paling tidak Indonesia masih dapat mempertahankan, menjadikan G20 tetap intact, tidak pecah. Kemudian kita bisa lihat pada saat saya bicara mengenai masalah intact, apa artinya intact? Tidak ada satupun dari pertemuan-pertemuan G20 yang dibatalkan. Tidak ada satupun side event yang jumlahnya ratusan yang dibatalkan. Dan tidak ada satupun negara anggota dan negara undangan yang memutuskan untuk meng-disengage dari diskusi dan negosiasi di dalam G20. Jadi kalau menurut saya bahwasannya G20 masih intact, semua proses terus berjalan sampai mendekati KTT di tengah situasi yang sangatnya mungkin bisa diulang 3 kali ya, sangat sulit. Sangat sulit. I think kita patut bersyukur.